Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hirwanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK UNJ. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana talibah semuanya kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, gemes, Allahu Akbar. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Ustaz doakan nanti di kelas 12 di akhir dapat diterima di universitas yang terbaik ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, talibah semuanya, Ustaz minta bantuannya. Kita memulai doa dulu. Hasna mana? Silakan Hasna, memimpin doa. Al-Jamis dan Musaidan doaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Untuk hari ini kita punya agenda hari ini ada 4 agenda. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua inti, yang ketiga penutup, dan yang terakhir adalah tentang materi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Sebelum kita masuk ke bagian kegiatan pendahuluan, Ustadz akan mengecek kelengkapan untuk siap atau belajarnya semuanya. Untuk alat tulisnya sudah bawa semuanya, talibah semuanya? Sudah ya. Nah, untuk perangkatnya nanti kita ada semacam kuisis. Sudah ada tabletnya, sudah aktif semuanya? Sudah? Oke ya, kalau sudah kita akan lihat kegiatan pendahuluannya seperti apa ya, talibah. Nah, di sini ada 5. Yang pertama tadi udah ada cek kesiapan, kemudian berdoa, kemudian yang kedua kita ada pretest, ada motivasi, ada persepsi, kemudian ada tujuan pembelajaran dan metode penilaian. Nah, Ustaz akan absen terlebih dahulu, talibah semuanya. Yang dipanggil silakan tunjuk tangan ya, talibah semuanya. Oke. Yang pertama ada Akna Nuria. Oke, alhamdulillah ya. Aisyah Salsabila. Hadir. Oke, Masya Allah. Ada Alia Dies. Ada Hasna Ayu. Hanifah Putri. Hadir. Kemudian ada Akila Mufidah. Sakit atau sehat? Akila Mufidah? Sehat? Sehat ya. Aulia Azahra. Masya Allah, hari ini masuk semuanya. Silakan kita turun. Ada pretest ya. Kita akan lihat pretestnya ya. Nah, ini pretestnya ya. Ya. Silakan talibah yang login, yang masih terkendala jaringan, ini hotspot Ustadz ya, kode sandinya. Saat 3 silakan dikerjakan. Zalsabila nomor pertama. Laila. Salsabila. Najmi. Aul ya. Oke, kita hapus dulu ya. Ke bagian intinya adalah kita merefresh kembali pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Kita akan masuk ke bagian bab namanya aturan pencacahan. Nah, di sini kita akan lihat tentang tokoh ya. Tokohnya namanya Blaise Pascal ya. Blaise Pascal itu di fisika ya, tapi dia ternyata menemukan teori peluang ya.
Jadi teori peluang itu seperti apa? Bisa minta tolong siapa ya? Salsabila minta tolong teori peluang itu bacaannya. Minta tolong dibacain. Teori peluang adalah sebuah ilmu matematika yang dipopulerkan oleh Blaise Pascal dan dipergunakan yang akhirnya digunakan Seputar tokoh bahwa ternyata Pascal itu belum bisa ya, dia nggak tahu mengerjakan ketika Chevalier Demer itu menanyakannya. Jadi dia mengirimkan surat ke Fermat, kemudian dijawab sama Fermat, dan ternyata Pascal ini melihat hasil kerja Fermat ini belum efektif ya. Sehingga dia mengoreksi lagi pekerjaannya Fermat, maka muncullah apa yang dinamakan sebagai segitiga Pascal untuk penyelesaian ini. Nah, itulah sejarah bagaimana konsep teori peluang itu muncul ketika ada satu orang atau orang yang gemar matematika menanyakan persoalan tentang matematika ya. Kita akan melihat terapannya Thalibah semuanya. Terapan teori peluang dalam kehidupan. Bahwa dia untuk perakiraan cuaca. Kemudian tentang perkiraan penyetokan suatu barang. Ada lagi tentang kepengurusan suatu organisasi, terbentuknya susunan. Kemudian ada lagi tentang peluang keberhasilan dari beberapa percobaan tes. Nah, itulah salah satu penerapan teori peluang dalam kehidupan sehari-hari ya. Berikutnya adalah apersepsi. Artinya apersepsi kita akan masuk ke bab yang sebenarnya tentang aturan pencacahan ya. Jadi sebelum kita masuk ke bagian babnya ada tampilan video. Nah, ini manfaat kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Yono akan berangkat ke kantor. Nah, ini orang kaya ya. Ada 3 mobil. Cara berkendara Pak Yono berangkat ke kantor. Suatu tukang mungkin terdapat jenis makanan dan jenis minuman. Danu akan memilih menu dengan harga jenis makanan dan harga jenis minuman. Berapa kemungkinan pilihan menu yang dapat dipilih oleh Danu? Diperhatikan ya, masalahnya ada berapa ya? Bagi peserta ulang tahun temannya, ia memiliki berapa jenis baju dan celana, berapa banyak cara yang memilih baju dan celana. SMK Negeri 14 akan mengadakan pemilihan pengurus OSIS. Terdapat beberapa kandidat, beberapa kepengurusan yang layak untuk dibentuk. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan kaidah pencegahan. Nah, gitu ya, itu manfaat kaidah pencacahannya. Ya, nonton videonya, di situ ada pertanyaannya. Apakah kita dapat identifikasi masalah yang apa? Jadi di sana di videonya ada berapa masalah? Ada 4. Ada 4. Ada satu orang yang nunjuk. Ini silakan. Yang pertama, itu tadi dia bingung menentuin mau makan apa dan minum apanya iya. dari berbagai macam varian. Heeh. Terus itu yang Kedua? bingung mau pilih pakaian apa buat acara ulang tahun dari berbagai macam pakaian yang dia punya. Iya. Terus yang ketiga Heeh. itu Yang apa? Ketiga apa? Pemilihan ketua OSIS. dari beberapa calon. Heeh. Terus yang keempat mobil. Yang keempat mobil ya. Banyak kemungkinan cara berkendara Pak Yono berangkat ke kantor. Kemudian yang kedua pemilihan makanan. Dapat jenis makanan dan jenis minuman. Dan cara yang memilih baju dan celana. SMK Negeri Kemudian yang keempat pemilihan ya, pemilihan pengurusan. terdapat beberapa kandidat, beberapa kepengurusan yang layak untuk dibentuk. Iya benar ya, 4 ya. Tujuan pembelajarannya di situ setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning yang dilakukan dengan aktivitas LKPD. LKPD itu lembar kegiatan peserta didik dan diskusi secara kelompok. Maka diharapkan yang pertama menjelaskan konsep kaidah pencacahan tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini Thalibah semuanya ya. Yang dinilai yang pertama adalah keaktifan, kemudian kerjasama, kemudian presentasi dan hasil tes ya, post tes ya, Thalibah semuanya. Itu apa saja yang menjadi penilaian atau pedoman penilaiannya ya. Makanya kita masuk kegiatan inti.
Kegiatan inti ini ada waktu selama 50 menit. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu dan kelompok, kemudian namanya orientasi peserta didik pada masalah ya. Nah, di bagian abstraksi kita bahas 4 masalah dan di sini ada bagian orientasi peserta didik pada masalah. Di sini ada contoh Thalibah semuanya tentang aturan pencacahan. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, yang kedua tentang aturan perkalian. Nah, bedanya gimana Thalibah semuanya? Ustadz minta tolong satu orang bacakan yang soalnya sandi. Coba Akna minta tolong. Aturan sandi seorang pelajar. Di sini akan yang dimaksud sebagai aturan penjumlahan sandi. Sandi itu dia berjalan, misalnya ini sandi ya. Nah, ini masalahnya sandi. Ini seorang pelajar SMK. Dia mempunyai 3 jenis alat transportasi ya. Ada sepeda, apalagi? Sepeda, motor, dan mobil. Motor. Kemudian yang terakhir mobil. Ada sedan, kijang. Nah, ternyata berapa banyak cara Sandi berangkat dari rumah ke sekolah? Ada yang bisa? Gimana? Ada berapa banyak cara dia? 8. 8. Iya. Kenapa 8? Karena 8 pilihan. Boleh nggak kalau saya tanya? Kalau dia pakai 2 kendaraan? Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya ya? Nah, berarti di sini termasuk aturan penjumlahan. Kenapa? Karena dia ada kemungkinannya, betul nggak sih? Jadi artinya kalau dia pengen dari rumah ke sekolah, ini ke sekolah misalnya, ini sekolah, dia dari rumah ke sekolah, dia hanya ada kemungkinannya bisa pakai sepeda atau, ya, perhatikan bahasa Ustadz ya, bisa pakai sepeda atau motor atau mobil. Jadi tadi ada Ustadz tanya ya, kenapa dia nggak bisa dua kendaraan sekaligus? Karena dia kan bukan Naruto ya. Ya nggak? Punya kekuatan menggandakan diri ya, atau amubah lah gitu ya, bahasa sederhananya. Nah, gitu. Jadi artinya di sini ada kata penghubung apa tadi? Atau. Jadi artinya Sandi bisa pakai sepeda atau motor atau mobil. Nah, itu ini dinamakan sebagai aturan penjumlahan. Kenapa? Karena dijumlah ya kemungkinannya. Jadi kemudian motor Yamaha 1 gitu. Nah, itulah pengertian sederhana tentang aturan penjumlahan ya. Aturan perhatian. Anton mempunyai 3 kaos yang berwarna putih, merah, dan biru, serta mempunyai 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Banyak cara Anton memakai kaos dan celana panjang. Nah, di situ ada permasalahan Thalibah semuanya tentang Anton mempunyai 3 kaos berwarna putih, merah, dan biru, serta mempunyai 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Yang ditanya adalah banyak cara Anton memakai kaos dan celana panjang ya. Ada yang bisa nggak bagi berapa banyaknya? Ada berapa? Dia boleh pakai dua-duanya nggak sih? Masa dia pakai celana aja terus pakai baju aja? Hah? Berapa? 6 ya. Kenapa? Karena dia bisa dipakai. Misalnya di sini ada namanya Anton ya. Untuk celana hitam bisa pakai yang ketiga baju. Nah, ini celana sama baju ya. Jadi dia ada kaosnya berwarna, ada kaos putih, merah, biru. Kemudian ada celana hitam dan coklat ya. Nah, di sini Thalibah semuanya bagaimana dia cara makainya. Jadi artinya dia bisa memakai keduanya ya. Kalau ini nggak bisa ya.
Di sini nggak bisa pakai sepeda dan motor ya. Jadi di sini dia bisa pakai celana dan kaos ya. Ini punya kerudungnya 5 ya. Kerudung apa jilbab yang biasa dipakai saat? Ada jilbab warna pink, hijau, merah, kuning ya. Ya. Kemudian dia punya baju cuma 2 biasanya, hitam sama putih ya. Kemudian punya celana cuma 3 ya. Celana apa rok ya? Rok apa? Warna hitam. Tanya berapa banyak Afni memakai outfitnya? Nah, saya tanya. Berarti Berapa? bisa 24. 24. Berapa? Ada 4, ada 2, ada 3. Ada berapa? 24. Oke, baik, terlibat semuanya. Kita akan masuk ke fase yang kedua, namanya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini ada pembagian kelompok. Tiap kelompoknya ada 5 orang anggota ya, 5 orang anggota. Ada kelompoknya Aknah, ini ada. Ada kelompoknya Kansa, mana Kansa? Oke. Ada kelompoknya Laila. Ada kelompoknya Cika. Oke ya, udah Ustadz bagi menjadi 4 kelompok. Ngapain kita setelah bagi kelompok? Nah, di sini ya, ke bagian ketiganya ya. Bagian ketiganya kita akan diskusi atau membimbing penyelidikan individu dan kelompok ke bagian LKPD ya. Lembar diskusi peserta didik atau lembar kegiatan peserta didik ya. Silakan dibuka LKPD-nya, kita akan masuk ke bagian diskusinya, terlibat semuanya. Sudah dapat semuanya? Sudah. Yang pertama, melalui lembar diskusi peserta didik dan modul ajar diharapkan dapat membaca dan mempelajari materi yang dipelajari. Kemudian ada diskusi kelompok ya, silakan didiskusikan LKPD-nya yang sudah Ustadz bagikan ya. Kita ada waktu berapa menit? Ada waktu 30 menit ya buat diskusinya. Kotak pertama misal angka berhubungnya dari 1 sampai 5 karena angka sudah dipilih karena angka dipilih pada kotak pertama pilih angka 1, 3, 2, 1. Oh, ini bentuk bilangan 3 angka berarti boleh berulang. Di situ kan disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5. 3 angka itu misalkan 100. 3 angka kan 100. Nah, boleh berulang, berarti misalnya ada angka 2 gitu kan, 2 nya 3 kali. Kan 2 nya dipakai 2 kali kan? Atau 3 gitu. Boleh. Makanya bilangan 3 angka dengan angka boleh berulang itu bisa ya dipakai lagi gitu. Ya, makasih Ustaz. Ya. Kemudian kata pertama bisa dipilih angka 1 dan 3. Itu dia. Ya ini kan. Soal nomor 2 itu disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk suatu bilangan dengan ketentuan sebagai berikut. Soal nomor 2 bilangan 4 angka. Berarti bilangan 4 angka itu kan bisa 2, 3, 4, 5 ya. Itu 4 angka. Kemudian dengan angka tidak boleh berulang. Artinya ketika di bagian puluhannya sudah dipakai, satuannya nggak boleh. Nah, gitu maksudnya. Nggak boleh diulang berarti. Nah, berarti Tolibah yang pertama, pengisian tempat yang pertama kan 5 cara. Benar nggak? 5 cara dari mana? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 cara. Kemudian pengisian yang kedua ke bagian sininya berapa? 4. Ada 4. Kenapa? Karena salah satu mungkin dipakai di sini 1 kan. Jadi ada 5 dikurang 1, 4 dan seterusnya gitu. Itu maksudnya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Yang nomor berapa? Nomor 2. Iya, Ustaz. Begini bukan Ustaz. Nomor 2 itu ada soalnya, coba dibuka.
soal awalnya. Itu langkah-langkah pengerjaannya kan. Soal awalnya. Nah itu soal awalnya kan disediakan 5 angka ya, 5 angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang ditanya bilangan 4 angka dengan angka tidak boleh berulang. Itu maksudnya apa? Maksudnya tidak boleh berulang itu nggak boleh dipakai 2 kali. Misalnya angkanya yang pertama itu kan ribuan ya. Ribuan itu misalnya 5.000. Nah selanjutnya nggak boleh ada angka 5 lagi, gitu maksudnya. Jadi yang pertama kita lihat ke bagian ribuan. Ini kan ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah ribuannya ini ada 5. 5 ini dari mana? Ada 5 cara maksudnya. Ada 5, angkanya 5, 4, 3, 2, 1. Nah ini ada 5. Nah karena dia tidak boleh berulang, Tholibah, maka ini sisa berapa? Sisa 4. Sisa 4. Kenapa? Karena dari 5 itu diambil 1 kan. Berarti ada 4. 4-nya itu bukan angka 4-nya, 4 caranya. Jadi di sini 4. Oh. Berarti 5432. 5432 ya. Tinggal dikali sama kita ya. Oh. Jadi banyaknya cara seperti itu. Pertanyaannya ini nomor 2. Nomor 2 lihat di soalnya awal ya. Itu kan langkah-langkahnya. Soal di awal coba lihat. Dia disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah yang ditanya bilangan 4 angka dengan angka tidak boleh berulang. Maksudnya tidak boleh berulang. Misalnya Ustaz kasih di sini angka 5. 5.000 kan, 4 angka kan 5.000. Bagian sini kan 5.000-nya. 5.000 gitu kan. Nah, di sini berarti nggak boleh angka 5 yang sini lagi. Nggak boleh 5.500, nggak boleh karena tidak boleh ada angka yang berulang. Nah, yang sama ya. Berarti di sini 5.000, berarti di sini nggak boleh ada 5, di sini nggak boleh ada 5, di sini nggak boleh ada 5. Berarti di sini ada berapa banyak cara? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis di sini 5. 5 ini maksudnya 5 cara. Gitu. Kemudian karena dia tidak boleh berulang, berarti dari 5 itu diambil 1. Sisa berapa cara? 4. Diambil 1 lagi? 3, 2, Diambil 1 lagi? 2, 1. Oh, Itu berapa banyak caranya? Makasih, Ya, Kak. jelas ya? Baik, kesimpulan. Boleh nggak Ustaz? boleh. Jadi ya 5 5, 4, 3, 2. Iya. Oh, jadi saya sudah mulai. Kesimpulan, jika terdapat R unsur akan dibentuk suatu susunan yang terdiri dari N unsur dengan ketentuan. Mereka pilihan pada kotak pertama, Q1, Q2, Q3. Yang bentuk Qn apabila dimasukkan dalam kotak menjadi pemilik satu susunan tersebut adalah Q1 kali Q2 gitu. Iya, benar. Q1 kali Q2 kali Q3 dan seterusnya sampai Qn. N dikali N kurang 1 dikurang N kurang 2. Iya, Iya, kurang. Oh iya, benar, iya, Sat. kurang 3. Oh, terus Dan sampai seterusnya. dikali 3 kali 2 kali 1. Iya. Oh. Tiba semuanya kita masuk ke bagian diskusi fase yang keempat tentang mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Nah, di sini Ustaz akan random ya kelompok pertama yang maju ya. Oke, 1, 2, 3. Yang maju pertama Akna ya. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga. Yang terakhir berarti Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Syahira. Jadi di sini kita mau mempresentasikan tentang aturan penjumlahan dan faktorial pada latihan 1 ya. Nah, soalnya itu, dalam sebuah panitia, wakil dari sebuah jurusan dapat dipilih dari dosen atau mahasiswa. Jika pada jurusan tersebut memiliki 37 dosen dan 83 mahasiswa, berapa banyak cara memilih wakil dan jurusan tersebut? Nah, di sini itu kan ditanyakan berapa cara untuk memilih wakil dari jurusan tersebut. Kan ada dua peserta kan, ada yang dari dosen, ada yang dari mahasiswa. Nah, karena dosen dan mahasiswa itu berbeda, jadi kalau dosen itu dosen aja, kalau mahasiswa itu mas gitu. Jadi 37 ditambah 83 jadi 120. Hasna ada pertanyaan?
Atau ada cara lain? Ada tanggapan, Aska? Gimana presentasinya? Bagus? Keren banget sih presentasinya, jelas, singkat, padat juga. Terus kayak mudah dimengerti ya, lantang juga suaranya. Jadi mudah dipahami. Insya Allah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan dulu ya. Aku Aisyah. Aku Agna. Hasna. Alia. Hani. Yeay. Di sini kita mempresentasikan tentang hasil. Oke. Kita mulai ya. Oke, jadi di sini ada beberapa peraturan yang harus diikutin. Yang pertama, kotak pertama diisi dengan. Nah, coba mulai. Kotak pertama berarti boleh diisi dengan angka. Bisa ada 5 angka kan? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, sama angka 5. Berarti banyaknya pilihan pada kotak pertama 5. Terus, kalau misalkan di kotak pertama udah milih angka 1, berarti di kotak kedua kita tinggal punya berapa pilihan angka? 4. 1, 2, 3, 4. Terus angka 3. 1, 2, 3. Karena di sini dipilih angka 1, di sini dipilih angka 2. Benar. Terus habis ini hasilnya adalah 120. Yeay. Memberikan tanggapan atau bertanya, boleh diangkat tangannya. Kita kalau begitu, oke. Kalau begitu, mari kita tutup. Marilah kita tutup saja presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Talibah semuanya. Terima kasih untuk kelompok kedua yang sudah maju presentasi. Kita aplaus lagi. Oke ya, silakan duduk dulu. Ustadz akan beri tanggapan dan penguatannya. Tadi ada beberapa yang miss ya, dijelaskan sama siapa namanya? Aisyah ya, ada sedikit aja yang perlu perbaikan Talibah semuanya. Jadi yang dimaksud sebagai 5 angka itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian yang di sini karena dipakai 1, maka ini nggak boleh dibilang tadi. Tadi ada bilang kayak gini ya dia. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah ini ternyata kata dia diambil 5 gitu. 1, 2, 3, 4. Bebas ya Talibah ya. Paham nggak? Artinya nggak harus diambil angka 5 aja di sini. Ya bebas. Jadi dari 5 angka ini diambil bebas ya. Itu pengertiannya. Jadi Ustadz beri penguatan bahwa diambil salah satu dari 5 angka ini. Boleh angka 5, boleh angka 4, boleh angka 3, boleh angka 2, angka 1 ya. Jadi dan seterusnya sampai 2 angka ya. Nggak harus di yang pertama ini diambil angka 5 aja ya. Nah itu penguatan dari Ustadz ya. Paham? Paham. Ya oke. Selanjutnya untuk kelompok 3 silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aska. Aku Dika. Di kota C harus melalui kota B. Jika kota A ke kota B terdapat 4 jalur alternatif dan kota B ke kota A sampai C, tapi dari ini A ya, terus ke B dulu, sebagai ke C. Tadi di sini ada berapa itu jalur alternatifnya? Ini ada 4. Misalnya ada yang lurus, ada yang berkelok. Caranya tinggal dikali aja. Jadi kan dari A ke B itu ada 4 jalur. Terus tinggal dikali dari kota B ke kota C 3. Jadinya 12 jalur. Ya, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, untuk kelompok terakhir silakan maju untuk kelompok terakhir, kelompoknya Laila ya. Silakan beri aplaus untuk kelompoknya Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aturan penjumlahan dan faktorial. Aku Najmi. Aku Alia. Aku Syifa. Aku Caca. Dan aku Naira. Selanjutnya soalnya akan dibacakan oleh Alia. Seorang pelajar dapat memilih sebuah proyek komputer dari salah satu di antara 3 daftar yang tersedia. Ketiga daftar tersebut terdiri atas 23, 15, dan 19 kemungkinan proyek. Proyek-proyek komputer yang ada pada ketiga daftar tersebut semuanya berbeda. Berapa banyak kemungkinan siswa tersebut memilih proyek komputer? Sayang itu ada kejadian tersebut itu tidak saling bersamaan, sehingga menggunakan aturan penjumlahan. Jadi daftar pertama itu terdiri dari 23 proyek. Daftar kedua terdiri dari 15, daftar ketiga terdiri dari 19. Jadi, banyak kemungkinan siswa tersebut memilih proyek komputer itu ada 57. Tinggal jumlahkan. Nah, selanjutnya kesimpulannya akan dibacakan oleh Syifa. Sehingga total banyak kemungkinan kejadian dalam peristiwa tersebut yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai ditambah PN. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan hasil. Tepuk tangan. Nah, kita akan masuk ke bagian kelima. Tadi di sana ada 4 masalah. Ustaz beri tanggapan untuk bagian yang tadi tentang bilangan ya, bilangan yang tidak boleh berulang ya. Ada itu ya, ada 2 soal ya. 2 soal dia ada 3 angka boleh berulang ya. Jadi kalau boleh berulang karena dia ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada 5 cara. Nah, kemudian ada boleh berulang berarti 5 lagi. 5 lagi dari apa? Ini dipakai 5 ya. Di sini 5. Kemudian di sini juga boleh berulang jadi 5 ya. Nah, bagaimana kalau tidak boleh berulang? Kalau 3 angka terlibat karena ada 5 bilangan di sini 5 ya. Berarti yang di sini ada berapa? Kalau tidak boleh berulang? 4. Ada 4. Kemudian ada 3. Nah, ini maksudnya apa? 5 ini 5 cara, bukan angka 5 ya. Kemudian 4 ini bukan angka 4 tapi 4 cara ya. Jadi tinggal dikali ya. 5 berarti 125. Yang ini 5 kali 4 20 kali 3 60 ya. Nah, gitu 60 cara ya. Nah, itulah yang dimaksud sebagai aturan perkalian ya. Jadi dikali ya. Sampai sini ada pertanyaan terlibat semuanya? Ya. Kita masuk bagian post test. Silakan di scan ya, scan QR code-nya. QR code-nya di post test peluang ya. Itu ada pelelang ya. Iya. Terus sekretaris 3 orang. Berarti bisa aja si Andi yang jadi ketua. Iya gitu. Tapi jadinya 6 karena dari ada dua Ini kan awalnya 3. Terus diisi kan di antara A, B, C. Gak ada nilainya. Ya takut. Baik, terlibat semuanya. Sudah semua post testnya? Sudah? Kita akan lihat ya post testnya. Kita lihat hasil dari post testnya ya. Ada yang 100, siapa yang 100? Ada Dika ya. Ada Dika Nur yang dapat nilai ya. Coba bagian hasilnya ya. Kita akan lihat. Ada yang nggak nulis ya? 100 sih Pak, kenapa? Salah sih Pak. Oke baik, terima kasih terlibat semuanya. Kita hapus dulu untuk postnya. Tadi kita sudah lihat banyak yang nilainya 100 dan 75. Untuk yang belum, insya Allah di pertemuan berikutnya akan menjadi lebih baik. Nah baik, kita akan bahas post test ya, soal nomor 1 ya. Ada yang mau bacakan untuk soal nomor 1? Apa Ades mau apa itu? Baca coba. Agnes Monica hendak mendengarkan lagu terdiri dari 5 lagu irama pop, 4 lagu irama rock, dan irama dangdut. Berapa cara ia dapat memilih lagu yang akan didengar
Nah, gimana caranya? Apa? Aturan? Jumlahan. Oke, terima kasih. Soal nomor 2 ada yang mau jawab? Nomor 2, suatu menu makan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman masing-masing satu macam. Jika terdapat 3 macam sayur, 4 macam lauk, 5 macam buah, dan 3 macam minuman, berapakah banyaknya menu makan siang yang dapat dipilih? Sama kayak tadi, pakai aturan penjumlahan. Untuk menuju kota C dari kota A harus melewati kota B. Dari kota A ke kota B melewati 4 jalur. Dan dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Dengan berapa jalur Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Nah, kalau ini tuh pakai perkalian. Jadi 4 dikali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Terima kasih ya. Kelas 12 IPA 5 akan mengadakan pemilihan pengurus kelas baru yang terdiri atas ketua, sekretarial. Jadi 3 kali 2 kali 1, 6. Terima kasih untuk post-testnya. Nilainya luar biasa bagus. Baik, kita akan masuk ke bagian penutup. Ada kesimpulan, ada refleksi pembelajaran, ada materi berikutnya, kemudian ada berdoa dan salamnya talibah. Nah, di sini ada membuat kesimpulannya. Apa yang dapat kita simpulkan setelah mempelajari bab ini? Ustaz minta tolong satu orang yang belum ya. Yang belum silakan Hasna. Jadi kesimpulannya itu kita jadi nggak ragu lagi karena ada peluang gitu. Yang kita pelajarin itu ada apa namanya? Aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Baik ya. Terima kasih. Padlet ya. Di scan dulu. Jadi apakah kalian dapat menentukan aturan penjumlahan? Bagaimana perasaan kalian? Gitu. Mantap, keren. Misalnya Akmal gitu. Hari ini mantap, keren, wah. Dapat, senang. Karena habis belajar lebih mudah gitu. Aisyah, siapa Aisyah? Allah. Oke, baik. Terima kasih untuk refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan talibah semuanya sudah dituangkan ke dalam bentuk Padlet ya. Terima kasih. Kita beri aplaus lagi untuk pertemuan berikut ini. Kita akan masuk ke bagian terakhir talibah semuanya, materi ya yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu ada peluang ya. Tadi termasuk bagian peluangnya. Jadi ini ada lebih khusus lagi, ada kejadian, ada ruang sampel, ada frekuensi harapan. Kemudian kejadian majemuk, dan yang terakhir di pertemuan berikutnya itu ada namanya distribusi binomi. Kalau cukup kita ada bagian doa. Kita tutup dulu dengan doa. Silakan Hasna Ustaz mohon bantuannya. Alhamdulillah. Baik, talibah semuanya, lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.